Semangat gak nih? Ini sampai pagi tadi masih networking. Jadi networking night-nya masih ada basian networking night ini tadi malam. Kemudian sampai pagi saya lihat masih banyak networking yang obrolan-obrolan kecil yang menghasilkan kolaborasi mudah-mudahan bermanfaat. Nah, pagi ini kita akan membedah hal yang paling mendasar nih. Kenapa mendasar? Kita sebagai pengelola media lokal, digital, jadi digital jadi agak dikasih highlight, tentu aspek teknologi menjadi hal yang penting. Jadi terlepas dari soal konten, bisnis, teknologi yang menjadi fundamental dasarnya dari bisnis kawan-kawan semua ini adalah aspek teknologi. Kita di Suara IMS sering mendengar, sering mendapatkan informasi, kami punya masalah di teknologi, kami lupa akses cPanel, kami lupa akses ke server. Kenapa? Karena mempercayakan kepada orang lain atau pihak ketiga yang bukan di tim medianya sendiri. Oke, untuk hal itu pada kesempatan kali ini kita akan membedahnya dari dua aspek. Dari aspek infrastruktur secara besar, saya undang Mas Togi, Cloud Business Development Spesialis dari Huawei. Kemudian dari provider hosting, Mas Mufid, Chief Marketing Officer dari ID Cloud Host. Mas Togi ya, Mas Togi. Halo, halo. Ya. Kedengeran ya? Dari Mas Togi, saya ingin langsung aja sih Mas, nggak usah basa-basi lah ya. Yang penting bahwa kawan-kawan semua tuh paham bahwa aspek teknologi hal penting dari bisnis lokal media digital ini. Benar, sehingga kami dalam kesempatan kali ini mengundang Mas Togi dari Huawei untuk bisa memberikan insight aspek teknologi saat ini, ke depan dan sebagainya. Tentu supaya bisa kawan-kawan juga bisa akselerasi. Silahkan Mas. Oke, terima kasih ya semua udah mau meluangkan waktunya untuk acara ini. Mungkin saya kenalan dulu ya, saya Togi, saya dari Huawei. Saya fokusnya buat Huawei Cloud. Mungkin teman-teman di sini taunya, saya agak asumsi ya, tapi Huawei itu mungkin taunya dari gadget-gadget aja ya. Kayak laptop mungkin atau smartwatch, jadi taunya kebanyakan itu atau mungkin yang lagi agak rame ya akhir-akhir ini Huawei. Tapi saya pengen itu kalau kita tuh ada juga tentang cloud yang bisa menjadi solusi buat teman-teman media juga dan gimana sih seberapa penting cloud ini buat teman-teman media. Oke, mungkin next aja. Tak kenal kan maka tak sayang ya. Jadi saya mungkin kenalin dulu yang mungkin masih punya sedikit samar-samar tentang Huawei. Huawei itu kita bisa bilang kita pemimpin dalam penyediaan layanan internet, teknologi dan lain-lain, dan juga gadget. Jadi tentu aja yang terkenal gadget. Dan kita bisa melihat kita tuh ada di berbagai daerah internasional, banyak di research and development, dan pada akhirnya paten kita banyak. Tapi yang penting adalah visi kita, bring digital to every person, home, and organization for a fully connected digital intelligent world. Jadi kita pengen sebagai suatu perusahaan, kalian bukan hanya perusahaan-perusahaan gede, tapi setiap orang, organisasi, ataupun rumah bisa terconnected terhadap teknologi yang paling termutakhir dan menjadi a more intelligent world. Next. Sedikit background aja ya, kita banyak award dan mungkin yang pengen saya tekenin, media nggak perlu khawatir tentang kita karena teman-teman dari Republika dan Detikcom aja tuh juga udah mengapresiasi kita sebagai vendor teknologi. Oke, next, ini cepat aja. Kita itu adalah salah satu cloud kelima terbesar. Ini saya cerita tentang capability kita dulu dan kita ada banyak portofolio. Kita pengen memastikan bahwa teman-teman kita tuh perusahaan yang not shady lah, not a bad company, not confused tentang coba-coba teknologi aja. Next. Nah, ini yang penting bagi teman-teman. Kita tuh sekarang tuh keadaan media, banyak media-media lokal kan yang mulai naik nih. Nah, tapi itu
kadang itu kan drive dari journalism, pengen memberikan journalism. Tapi kan untuk membuat suatu media digital itu nggak cuma dibutuhkan journalism, seorang jurnalis, tapi juga bagaimana berita itu bisa disampaikan ke publik dengan cepat dan aman. Kadang tuh kan kurang orang, kadang tuh bahkan kayak palu gada lah satu itu mungkin di teman-teman media yang beberapa website kayak cuman ada 1-2 orang yang ahlinya untuk membangun website tersebut atau gimana mengatur server dan lain-lain. Nah tapi itu kita pengen menekankan bahwa Huawei Cloud itu kalau bisa bekerja sama dengan kita tuh bisa semuanya kita serahkan, kalian serahkan kepada kami dari end to end. Dari infrastrukturnya, teknologinya, dan juga bahkan kita memberikan expertise kita karena kita punya banyak ekosistem lokal dari perusahaan-perusahaan lokal juga yang di Indonesia yang bisa membantu teman-teman meningkatkan teknologi dari capability, misalnya training, ataupun juga membantu apa sih solusi dari teknologi website berita kami yang membuat supaya ini makin cepat, apa sih solusi yang perlu rekomendasinya, itu kita bisa sediakan. Ini slogan kita, Unleash Digital with Everything as a Service. Kita memberikan service kepada kalian. Next. Nah, ini intinya sebenarnya, solusi salah satunya. Sekarang tuh, apalagi sekarang lagi musim yang cukup itu ya, cukup hangat untuk media akan segera naik sampai tahun depan. Media membutuhkan kecepatan dan keamanan untuk dapat bekerja dengan baik menyebarkan informasi. Sekarang di media yang sangat cepat ini, di era media sosial mungkin ataupun website-website ini, semua berita tuh bahkan hitungannya menit. Bisa ada berita naik berikutnya, atau mungkin sejam berikut ada breaking news yang menyebabkan website-website kalian bisa overloaded. Nah, kecepatan dalam pengiriman konten ke pengguna media harus menjadi fokus utama di era berita yang berita sangat cepat berganti ini. Jadi itu perlu ada sistem yang lebih efektif dibandingkan sistem yang konvensional. Saya coba jelasin secara dasarnya aja ya. Jadi itu di sini bayangin origin server itu adalah server di mana teman-teman tuh menyimpan data-datanya semua. Bukan cuman beritanya ya, cuman tulisan berita ya, tapi semua yang membangun website tersebut. Keadaannya sekarang kalau misalnya pengen diserahkan ke user, ke HP, orang yang buka di laptop, ataupun orang yang buka dimanapun, dia harus ngirim ke internet yang membuka suatu pipeline, suatu pipa, bayanginnya kayak pipa yang bakal menyebarkan ke orang-orang masing-masing ya. Dan di situ, masalahnya di sini tuh biayanya cukup tinggi. Nah, dan itu tuh biaya cukup tinggi dan juga bisa lebih lambat dalam menyebarkan data tersebut ke user. Misalnya orang buka HP, buka misalnya apa ya, oke saya nggak sebut website lah, misalnya kayak bla 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 news.com, terus dia ngetik tab satu berita yang lagi hot tersebut, tapi gara-gara lama, dia pipeline-nya lagi penuh, dia overload, jadi tuh sangat loadingnya jadi lama banget, akhirnya juga jadi kayak oh ya udah saya pindah website aja deh, kok ini nggak jalan ya websitenya, saya kira si user bakal berpikir websitenya rusak kali ya. Nah, jadi gimana sih sebenarnya solusi yang ditawarkan Huawei? Next. Nah, kita tuh ada contohnya ini, ada OBS dan CDN yang lebih efektif pada operasional dan biaya. Kalau tadi mungkin kelihatan lebih simpel grafiknya, dari server kalian dikirim ke internet, lalu internet pipeline tersebut dikirim langsung ke user. Tapi di sini walaupun terlihat lebih rumit, tapi ini sebenarnya teknologi kami membuat prosesnya jadi lebih mulus dan lebih cepat. Jadi ada yang namanya OBS, OBS itu anggapannya kayak storage imajiner gitu deh, imajiner atau yang digital, storage digital, itu dikirim, lalu ada namanya CDN, CDN ini adalah produk yang memang fungsinya untuk deliver konten-konten yang ada di dalam storage tersebut ke user. Teknologi kami itu memungkinkan CDN itu antara OBS dan CDN itu gratis. Jadi di situ nggak ada biaya sama sekali dan juga pengiriman dari origin server ke OBS ini itu cuma sekali. Jadi itu
Kalau misalnya tadi backslide, back. Kalau misalnya tadi ini kirimnya itu 5 kali, next, 4 kali, next. Yang ini tuh kirimnya itu cuma satu jalur aja. Jadi cuma sekali, si pipeline ini tuh bekerjanya tidak 4 kali tapi cuma sekali. Dia ngirim ke OBS, dia ngirim ke CDN, dari CDN ini dialah yang bertugas mengirimkan ke user. Loh tapi sama aja dong mas, dari CDN-nya kan juga ngirimnya 4, 5, 7, 1 juta kali. Nah, di CDN ini biayanya tuh hampir gratis. Karena perbedaan harganya tuh bahkan bisa sampai 50-60% dibandingkan dengan pipeline yang skema sebelumnya. Nah, inilah yang membuat solusi ini tuh bisa jadi bagi media-media tuh untuk pindah ke cloud. Karena kalau on-premise yang dikirim langsung ke internet kayak gitu, bisa membuat kewalahan dari segi orangnya yang kayak harus ngurus satu-satu, dia juga harus memperhatikan load-nya, dan apalagi pada akhirnya nanti pemimpin atasan redaksinya kayak, loh billing IT saya mahal banget ya ini, kok kayaknya ini nggak efektif. Nah di sini kita bukan cuma Huawei Cloud, tapi cloud memberikan solusi efektif gimana caranya untuk mempermudah perpindahan data di sini. Pengurangan biayanya tuh jauh banget, dan juga bahkan pemindahan data dari server ke OBS itu tuh hit ratio 90%, lebih atas 90%. OBS ke CDN gratis, dan CDN ke usernya juga hampir gratis, sangat jauh berbeda. Nah disinilah yang bisa menjadi solusi bagi kami. Next. Dan mungkin mikirnya kayak, oh Huawei perusahaan besar nih, kan berarti kalian takut kayak nanti nggak kepegang lah, saya mungkin media yang baru berkembang, dia mungkin nggak akan melihat kita, nggak perlu khawatir. Karena di sini tuh Huawei ini tuh benar-benar perusahaan yang berfokus pada memajukan negara yang mereka datang di situ. Kita tuh ada namanya local ecosystem, di mana seperti yang saya bilang tadi, kita merangkul perusahaan-perusahaan lokal yang ada yang bakal membantu teman-teman. Jadi itu kalau kalian bisa aja lewat perusahaan mitra kita yang kayak, oh saya nggak mau langsung ke Huawei-nya deh, kayaknya sangat korporat dan berlapis-lapis. Ya udah saya lewat perusahaan yang teman saya kenal aja, ternyata dia juga partnernya Huawei. Itu bisa. Dan juga bahkan di partner-partner tersebut mungkin ada solusi yang mereka mempunyai solusi yang lebih konkret. Misalnya di Huawei mungkin di partner ini punya solusi yang mereka came up with their own self tentang security yang lebih cocok kepada media-media kecil dibandingkan media-media yang super gede yang mungkin Huawei bisa. Tapi kalau diterapkan ke dalam media yang lebih kecil, harganya bisa membengkak. Nah di situ tuh makanya kita benar-benar ingin agar media dari kecil sampai besar itu tuh bisa terangkul pada kalian, supaya kalian bisa mengalami servis kita dengan baik dan gak perlu khawatir soal data. Cloud kan mikirnya tuh kadang kayak, nanti data saya kemana ya? Data saya di luar kah? Atau apakah? Gak perlu khawatir karena data center kita tuh udah ada 3, kita punya 3 dan itu semua tier yang paling bagus, tier 4 dan berada di lokal, semua lokal di Indonesia. Jadi gak perlu khawatir datanya tuh keluar-keluar ya. Dan juga banyak juga perusahaan-perusahaan juga data centernya berlomba-lomba juga udah dimulai di sini, di lokal, bukan lagi di Singapura atau di Malaysia mungkin. Jadi nggak perlu khawatir untuk media-media pindah ke cloud. It's safe here and it will always be here. Dan juga servisnya terakhir tuh servisnya ya, yang paling tengah ini, servisnya tuh kita orangnya lokal semua, lokal ya. 90% of us is local here, 90%. Jadi nggak perlu khawatir mungkin yang kayak nanti kalau saya berhubungan nanti sama orang yang expatnya, enggak, karena hampir 90% pekerja di Huawei itu lokal dan itu juga termasuk dari partner-partnernya. Jadi kita benar-benar semuanya bakal membantu kalian sesuai dengan kebutuhan dari secara kultural mungkin sampai juga teknologinya. Building the cloud foundation for intelligent Indonesia. Next. Nah, mungkin saya tadi cukup banyak ya soal itunya teknologinya, tapi konkretnya gimana sih?
teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh udah apa yang jadi portofolio kita. Kita lihat ada untuk media kita ada MNC juga, Citicorp, Trans, Kompas Gramedia juga menjadi teman kita. Dan ini tuh belum menghitung customer-customer yang udah dibantu sama teman-teman partner yang paling kanan ini. Contohnya itu Kata Data. Kata Data tuh juga udah memakai cloud kita. TVRI juga baru aja launching untuk memakai cloud kita. Nah, makanya di sini saya pengen membuktikan secara konkret, ini loh portofolio kita, ini loh dari yang besar sampai partner-partner kita yang bakal merangkul teman-teman untuk supaya teman-teman nggak takut buat pindah ke cloud. On-premise is good, kayak itu aman, tapi risiko yang harus ditanggung kepada sendiri itu sangat berat. Jadi teman-teman tolong jangan takut untuk mencoba teknologi baru, mungkin coba-coba dulu aja, kecil, tapi jangan pernah takut pada teknologi cloud, because it's safe and will be safer in the future. I think that's all for me. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Togi, ini luar biasa ya kasih insight baru bahwa ternyata kalaupun jalannya banyak itu biayanya bisa kecil juga. Bener Mas. Apalagi kalau kawannya banyak ya. Oh benar. Jadi pertanyaan berikutnya, ada harga kawan nggak? Waduh, nah itu tinggal bagaimana kita nanti akan bisa memfollow up kan, diskusi ya soal bagaimana untuk follow up-nya. Tapi pengalaman Local Media Summit tahun lalu ada juga Mas yang platform infrastruktur yang hadir kemudian ngasih insight, kemudian juga bertemulah dengan untuk menawarkan solusi-solusi. Betul. Jadi ketemulah titik-titiknya. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk berdiskusi. Sekarang Mas Mufid ini banyak melayani media-media lokal. Banyak menghadapi kasus-kasus media lokal dari aspek teknologi. Silakan Mas Mufid, kasus-kasus apa aja yang sering terjadi nih. Jadi biar kawan-kawan juga paham dan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin di sini ya, kayak boleh mungkin ditampilkan slide-nya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mufid Lutfi, biasa dipanggil Mufid. Di sini saya sebagai salah satu co-founder dan juga Chief Marketing Officer di ID Cloud Host. Mungkin teman-teman ada beberapa saya sudah temui ya, ada yang juga pelanggannya kita, saya sangat terima kasih, dan juga ada beberapa yang mungkin mengetahui kita juga dan ingin mengenal lebih lanjut untuk ID Cloud Host. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada suara.com yang sudah memberikan apresiasi kepada ID Cloud Host ya, dan tentu ini penghargaan yang sudah diberikan memotivasi kita ya untuk bisa terus memberikan kontribusi kepada media-media yang ada di lokal. Nah, hari ini izin saya mau coba sharing ya kepada teman-teman banyak kasus-kasus yang mungkin kita temui di lapangan sebagai provider dan ketemu langsung dengan teman-teman yang mungkin punya permasalahan ya dari sisi infrastruktur, terutama cloud dan lain-lain. Next. Nah, tadi udah perkenalan ya, mungkin boleh di next. Saya intro dikit tentang ID Cloud Host. Kita itu berdiri tahun 2015, mungkin bisa dikatakan masih sebiji jagung gitu ya, masih sebagai sebuah perusahaan infrastruktur yang masih berdiri kurang lebih 8 tahun. Tapi alhamdulillah yang kita percaya adalah bagaimana kita bisa mendeliver sebuah teknologi dan inovasi yang mungkin menjadi solusi untuk teman-teman gitu ya. Dan saat ini kita udah dipercaya lebih dari 300.000 pelanggan di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah dipercaya banyak. Saya dapat kabar dari teman-teman suara.com, ternyata banyak teman-teman lokal media yang menggunakan ID Cloud Host, dan itu sebuah prestasi lah bagi kita yang menurut kita ke depannya harapannya bisa terus mengembangkan kebutuhan teman-teman. Next. Nah, ini layanan kita secara apa ya, mungkin yang disebutkan gitu. Sebenarnya solusi yang kita berikan itu ada banyak ya. Ini saya bagikan di mana yang warna hijau adalah solusi yang mungkin digunakan oleh banyak media-media yang mungkin trafficnya belum terlalu banyak gitu ya. Masih kita sebutnya media-media yang mungkin masih memulai gitu ya, masih dengan traffic yang middle down gitu.
Lalu kalau misalnya untuk media-media yang mungkin secara infrastruktur butuh infrastruktur yang lebih besar karena traffic yang besar, karena akses input output media yang lebih gede, biasanya kita berikan solusi yang berwarna biru. Jadi seperti itu. Jadi nanti akan berhubungan dengan permasalahan yang nanti akan saya bahas ke depannya. Next. Boleh di next dulu. Next lagi. Nah, jadi saya sempat berdiskusi beberapa minggu belakangan ya dengan beberapa media yang saya kenal gitu ya, serta isu-isu yang kita simpulkan. Jadi ada 6 isu besar yang nanti kita akan bahas satu persatu gitu ya, mulai dari memilih layanan server sampai ke permasalahan tim IT gitu ya, permasalahan tim IT. Saya kemarin sempat diskusi dengan Mas Asep bahwa ternyata mayoritas teman-teman itu tidak mempunyai tim IT yang mungkin punya fokus mumpuni gitu. Sedangkan teman-teman adalah sebuah media online yang core bisnisnya itu tidak tidak bisa jauh dari dunia online gitu. Nah ini yang mungkin menjadi perhatian kita, nanti kita akan berdiskusi lebih banyak. Nah tadi sempat poin pertama adalah memilih layanan server yang sesuai gitu ya. Jadi permasalahan media-media yang kita temui adalah kita selalu mendeliver kepada teman-teman klien kita bahwa pilihlah layanan sesuai dengan kebutuhan. Kenapa demikian gitu ya. Jadi di saat kalau misalnya kita mengetahui klien kita ternyata adalah media dengan traffic yang mungkin masih kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya disarankan langsung infrastruktur yang besar, ya kemungkinan sih sebenarnya mubazir dari sisi cost, ya kan. Ada biaya yang besar yang dikeluarkan. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman salah memilih itu gitu. Jadi identifikasi pertama adalah sebenarnya itu kontennya teman-teman itu tuh berisikan apa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman didominasi oleh gambar dan video, otomatis kan itu akan berhubungan dengan spesifikasi yang teman-teman butuhkan. Ya, contohnya kalau misalnya teman-teman banyak sekali konten-konten gambar dan video, tentu dibutuhkan storage yang besar, ya kan? Tapi kalau misalnya trafficnya teman-teman itu besar, itu dibutuhkan input output yang besar, bandwidth yang besar. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman membutuhkan akses yang cepat gitu ya, nah itu akan menentukan bagaimana besarnya CPU dan RAM yang teman-teman butuhkan. Jadi kita akan selalu ngomongin tentang kebutuhan teman-teman itu seperti apa. Itu yang akan menentukan bagaimana spesifikasi yang teman-teman butuhkan untuk medianya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kebayang ya kalau misalnya kita punya komputer, mau main game yang FPS, misalnya game perang itu kan butuh FPS yang tinggi gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita misalnya main game dengan spek komputer yang rendah, ya otomatis kan nggak akan bisa diakses. Jadi itu yang sering banget terjadi di media gitu. Lalu juga audiens gitu. Nah kalau misalnya kebanyakan teman-teman lokal media itu misalnya aksesnya berada di Indonesia, saya sih menyarankan untuk memilih server yang ada di Indonesia, ya kan? Beberapa provider mungkin banyak yang sudah menawarkan data center yang ada di Indonesia. Kenapa gitu? Karena secara jalur akses, misalnya teman-teman berada, kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman dari Sumsel gitu ya. Walaupun secara geografis itu letak Singapura dengan Sumsel itu dekat, tapi tetap untuk akses server itu melalui Jakarta dulu. Kebayang ya? Kebayang dari Jakarta. Sehingga kalau kita perkirakan ya tentu membutuhkan latensi dan waktu yang mungkin lebih lama lah. Jadi kurang lebih seperti itu. Beda kasusnya kalau misalnya teman-teman dari Sumsel, usernya dari Sumatera Selatan gitu ya, akses langsung ke Jakarta itu mungkin akan lebih cepat. Jadi use case-nya seperti itu. Jadi pemilihan server itu menentukan bagaimana target dari usernya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau fokus ke Asia Tenggara, untuk memilih server di Singapura mungkin akan lebih worth it dibandingkan milih server Indonesia. Tapi beda hal kalau misalnya teman-teman udah punya teknologi seperti clustering gitu ya, dimana kalau misalnya user ada di Indonesia, teman-teman punya di 2 server, Indonesia dan Singapura, dia mungkin akan mengakses server yang terdekat. Jadi kasusnya seperti itu. Jadi itu akan menentukan pilihan data center yang teman-teman butuhkan. Apakah teman-teman membutuhkan data center Singapura atau data center di Indonesia. Jadi gambarannya seperti itu. Yang ketiga adalah platform, ya kan. Kalau kita nyebut platform kan banyak ya, teman-teman mungkin ada yang nge-building platformnya sendiri dengan bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Ada yang mungkin menggunakan CMS, WordPress dan lain-lain gitu.
Jadi ini penting untuk teman-teman ketahui bahwa untuk memilih layanan server, layanan hosting, dan dedicated dan sebagainya, itu didukung nggak dengan bahasa pemrograman teman-teman, ya kan? Terkadang ada yang belum mensupport PHP versi 7, belum mensupport cPanel versi berapa gitu ya, dan itu kan akan membuat bentrok, membuat kekacauan kode-kode yang ada di dalamnya. Mungkin teman-teman developer mungkin bisa paham ya untuk hal-hal tersebut. Jadi support bahasa pemrograman dalam servernya teman itu penting banget ya untuk bisa diketahui gitu, supaya jangan sampai di saat ada update versi PHP itu malah membuat crash, malah membuat hancur gitu ya, berantakan website teman-teman. Tentu teman-teman kan nggak mau pusing ya untuk hal itu yang pertama. Next. Masalah selanjutnya adalah yang mungkin paling sering kita temui saat ini ya, serangan cyber gitu ya. Jadi serangan cyber itu banyak macamnya teman-teman, mulai dari phishing, malware, attack password ya, ransomware, mungkin teman-teman pernah dengar juga ya ransomware seperti apa, DDoS, sampai ke SQL injection. Mungkin yang paling dekat yang mungkin tadi kasus yang pernah kita temukan adalah, boleh Net? Nah ini ya, jadi ini tadi kasus mungkin yang di kedepannya saya yakin teman-teman media juga aware lah untuk hal ini gitu ya, memperhatikan hal ini. Jadi saya ngambil satu tadi kasus di mana setiap musim politik itu kasus serangan DDoS itu selalu muncul, selalu mengalami peningkatan gitu. Nah, serangan DDoS itu apa sih? Jadi serangan DDoS ini seperti serangan mendapatkan traffic yang anomali. Jadi traffic ini aneh gitu, bukan dari traffic. Ibaratnya traffic ini datang dari sebuah bot yang datang ke websitenya teman-teman, jadi membuat trafficnya teman-teman itu loadnya jadi makin gede, yang membuat servernya teman-teman itu menjadi kepenuhan. Akibatnya apa? Dengan serangan DDoS ini menyebabkan websitenya teman-teman itu sulit diakses. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di dunia hosting sekarang, itu untuk layanan spesifikasi sudah mempunyai banyak fitur ya. Jadi kalau misalnya kita memprediksi adanya serangan atau misalnya butuh spesifikasi yang lebih gede, itu banyak provider hosting sekarang sudah memfasilitasi seperti pay as you go biasanya. Jadi bisa di-upgrade dan download kapanpun. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuman yang namanya serangan ini kan kita nggak mau terjadi ke kita ya. Jangan sampai kena dampak negatifnya gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menanggulanginya. Nah, selain teman-teman mempunyai fasilitas hosting, server, dan lain-lain, teman-teman juga harus aware bagaimana menangkalnya. Jadi sebenarnya ada banyak fasilitas security yang disediakan gitu, mulai jadi ibaratnya jadi satpam atau fasilitas security yang emang menanggulangi ini gitu. Kemarin saya sempat dengar kabar ada serangan dari sebuah website gitu ya. Dia bahkan membutuhkan waktu berhari-hari untuk websitenya itu bisa up kembali setelah melakukan beberapa konfigurasi pencegahan. Dan itu kan sangat merugikan bisnis kita ya, 1 hari down aja udah luar biasa. Apalagi berhari-hari gitu kan untuk sebuah website media gitu. Jadi ini adalah sebuah kasus yang mungkin teman-teman kalau misalnya mulai untuk arah ke sini tentu ada isu-isu seperti ini, dan bahkan kita di ID Cloud Host itu udah mulai banyak menemukan banyak media-media yang membutuhkan layanan anti DDoS. Salah satu contoh seperti ini. Next. Nah, kasus lain yang mungkin kita temukan adalah yang tiba-tiba di subdomainnya itu disisipi oleh judi online. Jadi kasus judi online itu tuh tidak hanya di government nih. Tidak hanya di government, tapi bisa aja menyusup ke website-website pribadi, perusahaan, bahkan media. Kebayang ya, kalau misalnya websitenya teman-teman disisipi oleh subdomain judi online, semakin banyak akhirnya dideteksi oleh Google sebagai malware, ya kan, sebagai pelanggaran apa ya, kita nyebutnya pelanggaran oleh Google gitu ya, itu lama-kelamaan bisa mengakibatkan sandbox. Jadi bisa potensi websitenya teman-teman itu malah nggak bisa diakses oleh Google sama sekali. Itu tentu merugikan kan. Kita tahu websitenya teman-teman yang media-media itu mayoritas kan trafficnya dari SEO ya kan. Saya yakin 50% trafficnya teman-teman itu pasti dari SEO kalau untuk media gitu. Jadi biasanya kasus yang seperti ini kita temukan adalah karena plugin dan juga CMS-nya itu nggak update. Dan di satu sisi ada juga celah-celah yang masuk dari berbagai sistem.
Nah, makanya sebenarnya saya tidak merekomendasikan hosting ya sebagai sebagai solusi untuk teman-teman gunakan bersama, karena hosting itu kan sebuah server yang digunakan resource-nya bersama ya. Jadi untuk website media yang teman-teman benar-benar serius untuk bisa mendalami mendalami bisnisnya, saya menyarankan minimal teman-teman udah upgrade ke server VPS, di mana resource-nya itu teman-teman sendiri gitu. Berbeda dengan resource yang lain. Jadi kenapa kita bilang hosting? Karena kebanyakan kasus judi online ini itu bisa menyusup ke satu website yang hosting yang sama, itu bisa menyebar. Kebayang ya? Kasusnya seperti itu. Jadi yang kita temukan seperti itu. Apakah provider tidak bertanggung jawab untuk ini? Yang namanya kita punya banyak klien, itu tentu ada hal-hal yang kita miss gitu ya. Tapi bisa kita cegah sebenarnya untuk hal kayak gini. Tapi kasusnya adalah muncul lagi. Selalu muncul kalau di hosting. Nah itu kenapa? Ya kalau misal teman-teman kalau bisa rekomendasikan VPS paling minimal. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah hal yang paling kita banyak temuin adalah banyak belum menggunakan backup dan juga risk management yang baik gitu ya. Jadi saya yakin setiap provider itu pasti punya SLA yang berhubungan dengan backup, menawarkan backup gitu. Tapi perhatikan, backupnya mereka itu 1 bulan sebelumnya, atau 1 minggu sebelumnya, atau real time, ya kan? Real time. Saya banyak menemukan kasus, mereka kehilangan data, tidak punya backup, akhirnya ulang dari nol lagi gitu. Nah karena apa? Ya itu, tidak punya backup. Nah untuk teman-teman media, saran saya, punya backup mandiri. Punya backup mandiri. Karena apa? Kita nggak tahu ya di masa depan akan seperti apa. Contohnya ada kejadian belakangan salah satu data center yang terbakar. Bayangin itu perangkatnya terbakar, data teman-teman ada di sana semua, nggak punya backup. Kebayang kan? Bisnisnya teman-teman bisa langsung dari nol lagi tuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi penting untuk teman-teman mempunyai backup juga. Lalu juga ada solusi, sebenarnya banyak ya solusi-solusi backup itu nggak hanya sekedar backup aja, tapi ada yang namanya DRC atau Disaster Recovery Solution. Itu tuh dimana pada saat, ini biasa digunakan oleh banyak media-media besar. Di saat satu server mati, di backup oleh server yang lain, dia langsung hidup. Jadi kayak mati lampu, langsung hidup nih rumahnya nih. Gitu, kebayang kan ya? Jadi itu adalah solusi yang lainnya. Atau misalnya nge-clustering server teman-teman. Kalau kita di ID Cloudhost contohnya ya, di kita itu ada 5 backup server. Kita ada 5 backup server. Satu server mati di backup oleh ini dengan duplikat yang sama, dengan real time yang sama, dengan data yang sama, otomatis pada saat satu server mati di backup yang ini hidup. Kasusnya sama dengan Google. Pada saat di lokalnya dia itu mati nih google.co.id, sebenarnya itu di backup oleh server yang lain, sehingga dia akan terus uptime. Nah, kasus media juga sama seperti itu. Jadi kalau bisa buat sebuah teknologi yang mungkin mengarah seperti itu. Tapi saya yakin itu mungkin next step lah ya untuk yang lebih tinggi. Tapi itu bisa jadi perhatian teman-teman dan saya yakin teman-teman kan medianya selalu berkembang gitu ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin perlu diperhatikan. Next. Lalu masalah downtime ya, SLA. Nah, kalau di kita transparan ngomongin SLA. Kebanyakan orang ngomongin SLA itu SLA-nya 99,9%, tapi nggak dijabarkan seperti apa. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, dalam dunia server ada beberapa pihak yang bersinggungan. Yang pertama adalah internet, kita nyebutnya ISP. Yang kedua adalah data center. Yang ketiga adalah servisnya kami. Servisnya kami itu adalah pelayanan kita ke customer. Misalnya kita 24 jam selalu melayani teman-teman. Benar nggak sih? Kita membalas chatnya teman-teman itu benar nggak sih sesuai dengan SLA paling lambat berapa menit gitu. Nah itu diatur dengan poin SLA, service dan support. Lalu kalau misalnya kita mau ngomongin tentang ISP, pernah nggak dengar kasus seperti ini? Misalnya untuk beberapa provider ternyata website kita lambat diakses, ya kan? Untuk beberapa provider, internet A gitu ya, pakai provider A gitu ya. Oh website kita itu cepat banget diakses. Ya itu karena ada yang nama SLA itu, jadi pada saat yang sama, provider A itu mengalami gangguan sebenarnya. Nah itu bisa menjadi perhitungan SLA-nya teman-teman, menjadi pertimbangan teman-teman memilih provider. Lalu ada data center. Data center yang mungkin teman-teman ketahui satu provider mungkin nge-handle
sebenarnya satu provider tuh punya banyak data center. Percaya nggak? Punya beberapa data center. Yang teman-teman tidak ketahui adalah sebenarnya servernya teman-teman, websitenya teman-teman, itu diletak di mana sih? Kita nyebut di Indonesia, ya kan? Provider pasti nyebut servernya di Indonesia. Tapi teman-teman tahu nggak gedung mana itu? Ya kan? Nah, kita transparan aja. Kenapa kita bilang transparan? Kita ada di DCI. DCI itu adalah tier 4. Tier 4. Otomatis SLE-nya, jaminan SLE data center-nya ya, itu 99,9%, lebih tinggi gitu ya. Ada di tier 3 gitu ya. Misalnya ada di Bogor, kita juga ada di Bogor, tier 3. Jaminan SLE-nya mungkin lebih rendah dibandingkan yang tier 4. Tapi bukan apa ya, keterbukaan itu yang membuat kita yakin bahwa teman-teman bijak memilih. Kenapa bijak memilih? Karena yaitu ada harga, ada kualitas. Sepakat kan? Ada harga, ada kualitas. Teman-teman memilih tier 4, harganya lebih gede loh. Karena apa? Kita ngejamin teman-teman jangan sampai down. Kalau misalnya kita melanggar itu diatur di SLI. Teman-teman akan mendapatkan kompensasi apa? Ya kan? Ganti rugi dan semacamnya lah. Seperti itu. Maka kita buat SLI kita itu bukan berbeda dengan provider lain. SLI kita itu berdasarkan dengan ketentuan ini. Jadi kita lebih transparan sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Jadi kita bukan memplot media ini kecil besar enggak, tapi kita lebih ke mendiskusikan kebutuhan teman-teman seperti apa. Kebayang ya? Jadi ini penting untuk teman-teman ketahui. Kalau misalnya another provider seperti apa, mungkin teman-teman bisa tanya, SLI data centernya boleh diminta nggak? Gitu. Ada nggak informasinya? Valid nggak? Gitu. Jadi mungkin seperti itu. Nah, ini yang paling banyak juga saya temuin gitu ya, dan bahkan beberapa teman-teman juga menyadari bahwa bisnis teman-teman sebagai media online itu kan core-nya adalah website, aplikasi gitu ya. Nah, penting untuk kita sebagai perusahaan teknologi untuk bisa investasi di SDM IT gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang teknologi itu up to date, selalu up to date. Tentang fitur-fitur itu selalu up to date gitu ya. Jadi yang terpenting di sini adalah kenapa penting untuk bisa mengembangkan IT department. Kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa developer itu hanya membuatkan website, sebenarnya turunan dari developer itu banyak. Ada front end developer, tugasnya adalah sebagai front end, back end developer yang ngurusin database, yang ngurusin sistem. Ada juga DevOps. DevOps itu yang mengurusin operasional infrastruktur gitu. Jadi beda-beda nih mengenai job desk-nya gitu. Tapi yang terpenting adalah sesuai dengan skalanya bisnisnya teman-teman. Semakin besar, mohon untuk investasi di IT department. Karena ini core bisnisnya nih. Jangan sampai pas ada serangan, website mati yang disalahin tim IT department gitu kan. Tapi yang terpenting di sini yang perlu saya highlight adalah banyak masalah-masalah di IT department itu sebenarnya solusinya juga ada. Mulai dari managed service. Managed service itu di mana kita sebagai provider juga menyediakan layanan supaya teman-teman ya tinggal ngurusin bisnis. Nggak usah pusing mengenai server, tanggung jawabnya di kita. Gitu. Ada juga seperti itu. Atau misalnya teman-teman menggunakan outsource gitu ya, atau apa gitu yang teman-teman percaya itu juga ada. Bahkan ada jasa yang untuk kalau misalnya teman-teman dapat serangan itu juga ada jasanya loh. Jasa untuk freelance mengatasi masalah-masalah yang terjadi di IT teman-teman. Tapi yang terpenting sebagai founder atau sebagai pemilik dari bisnis media online, teman-teman memahami itu aja. Memahami bagaimana struktur website-nya teman minimal seperti itu. Sehingga nanti bisa tahu masalah-masalah di IT seperti apa. Lalu hal-hal yang harus dikembangkan di dunia IT itu seperti apa. Mungkin teman-teman berpikir bahwa setiap tahun itu biaya server itu flat. Bayangkan kalau misalnya teman-teman setiap tahun itu berkembang, otomatis kan biaya dan spesifikasinya makin besar. Sehingga setiap tahun dilakukan kenaikan biaya yang namanya kenaikan biaya server gitu. Jadi jangan flat. Kalau ingin berkembang ya tentu upgrade kan spesifikasi servernya seperti saya informasikan sebelumnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di kita mungkin sedikit informasi kalau di ID Cloudhouse itu kita ada Cloud VPS. Kalau misalnya kayak ya tadi ya butuh misalnya besok lagi promo butuh spesifikasi yang lebih tinggi untuk hari itu aja lalu besoknya udah nggak ada promo lagi pengen di downgrade jadi
kita udah PSU Grow jadi di Cloud VPS, lalu juga ada Object Storage juga. Jadi Object Storage ini kayak penyimpanan media, jadi membedakan server utama dengan server database. Bahkan juga membedakan servernya si medianya kita dengan server yang lain gitu, sehingga aksesnya lebih cepat biasanya. Tadi mungkin Mas Todi sudah juga menerangkan ya tentang Object Storage gitu ya. Lalu ada beberapa fitur lain, next. Jadi Mas Mufid, kalau hari ini promo ya, kalau besok harga naik. Iya, ini menginformasikan. Kalau kita sih sebenarnya harga fleksibel. Oke, untuk Mas teman-teman Mufid, spesial lah. mungkin kita biar Boleh. beri kesempatan buat kawan-kawan untuk bertanya. Oh, dari boleh, tadi. boleh. Jadi, Mari. Terima kasih tadi Mas Mufid sudah menyampaikan beberapa case yang tentunya dialami oleh kawan-kawan semua dari berdasar. Jadi sebenarnya 2-3 minggu lalu saya berkomunikasi dengan Mas Mufid, saya minta tolong untuk melakukan kuesioner terhadap media lokal yang menggunakan layanannya ID Cloud Host. Hasilnya kasus yang sering dihadapi para pengelola media lokal tadi adalah 4 kuadran tadi. Nah, mungkin ada hal-hal lain pengalaman kawan-kawan semua yang mengalami atau di luar tadi. Apa? Silakan, saya buka untuk 3 pertanyaan pertama dulu. 1, 2, 3. Silakan Kak. Selamat pagi. Perkenalkan saya Langit Amar Rafati, tim IT-nya Bincang Perempuan. Menarik sekali ininya. Ada 2 pertanyaan sebetulnya. Untuk Mas Mufid, tadi dikatakan bahwa media itu harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, betul. Termasuk storage ini yang menjadi masalah adalah storage. Kebanyakan hosting provider itu mengatakan storage-nya adalah unlimited begitu kan. Padahal kan sebetulnya tidak ada storage yang unlimited. Iya kan? Pasti ada iNodes. Nah, itu yang membingungkan media-media selama saya menangani beberapa media begitu. Itu yang mereka tidak tahu. Pokoknya unlimited pokoknya. Ternyata tiba-tiba pas mereka mau upload foto, oh sudah tidak bisa, storage-nya sudah habis. Nah, begitu. Nah, ini yang mungkin itu pertanyaan yang pertama, mengapa? Itu kan mungkin promosi ya, promosi marketing saja. Saya tidak tahu apakah di cloud house itu pakai itu atau tidak. Tapi mungkin bisa diminta bahwa ya udah transparan saja kalau misalnya storage-nya 2 GB, katakan aja 2 GB. Karena itu sangat ini ya, sangat menguntungkan juga bagi kami. Jadi kami juga bisa memperhitungkan, apalagi tim-tim IT kan bisa memperhitungkan. Yang kedua ini terkait dengan security begitu. Karena kebetulan kan saya lihat media-media tidak ada tim security sendiri. Kalau tiba-tiba kan di chat malam-malam, servernya error. Nah itu sudah terbiasa itu, pukul 23 malam itu. Sudah terbiasa, jadi apa saja yang usaha-usaha seperti apa saja yang dilakukan oleh hosting provider dan juga Huawei ya terkait dengan cloud begitu kan. Usaha-usaha apa aja, apakah misalnya kami kan mungkin tidak ada ya DDoS ya, mungkin untuk media-media kecil, tapi usaha-usaha seperti apa, pengamanan seperti apa yang dilakukan oleh sebagai penyedia infrastruktur dari hosting dan cloud-nya begitu. Terima kasih, itu saja. Iya, terima kasih Kak Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pam, saya dari media Situs Jatim. Gini, saya cerita sedikit aja, 10 detik. Situs Jatim itu dibangun oleh salah satu media holding di Jakarta. Serangan cyber nih. Iya, saya salah satu pendiri di holding di Jakarta. Beberapa tahun terakhir kita bergerak ke lokal, kita bangun media di lokal di Surabaya, Situs Jatim namanya. Bukan Berita Jatim ya, kami akan belajar ke Berita Jatim. Masih Situs Jatim. Mas, kemarin hari pertama saya ikut pelatihan ini, pagi-pagi saya di WA oleh teman-teman saya di Surabaya. Bilangnya begini, Kang kita diserang, gitu. Saya menggelegak gitu ya, jujur saya minta pandangan dari Mas Mufid dan Mas Togi ya. Saya jujur, apa sih media saya ini gitu, kami baru bangun beberapa tahun kok, apa untungnya nyerang media saya? Kami nggak pernah cari musuh, siapapun musuh kami itu nggak pernah kami bangun. Filosofi media kami, baru tadi pagi saya ngobrol dengan teman-teman di Surabaya, ngobrol panjang lebar di telepon. Kami ingin bangun media, kalau istilah teman-teman itu namanya literasi news gitu, literasi media gitu.
Kami ingin membangun itu aja, nggak ingin nyari musuh. Tapi kenapa kami diserang? Itu pengantar dari pertanyaan saya. Mas, terutama Mas Mufid, karakteristik penyerang itu seperti apa sih sebenarnya? Kemarin ketika kami, saya meminjam istilah Mas Mufid ya, serangan cyber ya. Kemarin ketika ada gangguan itu, pertanyaan pertama saya, kan PIC-nya saya untuk media di situs Jatim itu. Pertanyaan pertama saya, Cak, sampean golei beritane sing sensitif gitu. Dicari sama tim di sana. Dijawab, mungkin ini enggak gitu. Ditunjukin salah satu judul beritanya. Saya enggak sampaikan. Saya baca beritanya, karena kan saya enggak setiap saat pantau berita di sana, karena saya harus tanggung jawab ke holding juga gitu. Saya baca beritanya, no, gitu. This is running news. Nggak mungkin running news diserang, nggak mungkin gitu. Running news itu kan semua media juga memberitakan gitu, nggak mungkin Kang. Dicari lagi, nggak ketemu. Mau kita cari kayak gimana itu insya Allah nggak ketemu. Kami nggak nyari musuh kok gitu. Ketika ada isu-isu politik, ini kemarin ketika saya nggak sebut calon lah. Ketika salah satu calon itu bikin event gitu. Clue saya ke teman-teman di Surabaya itu satu, ojo diberitakan lek gak ono liyane. Terjemahnya gini, jangan diberitakan kalau nggak ada yang lain gitu. Itu keras buat saya gitu. Saya sampaikan ke wartawan di sana, hold dulu, tahan dulu sampai kita punya berita seimbang gitu. Itu bukan hanya salah satu gitu kan. Itu prinsipnya didasarkan oleh keinginan kuat kami nggak mau nyari lawan. Gitu. Kami pengen nyari kawan sebanyak-banyaknya. Pertanyaan, apakah ini memungkinkan ketika sebuah media diserang dalam tanda kutip, itu menunjukkan posisi tawar media yang mulai dalam tanda kutip lagi diperhitungkan. Jika itu benar, saya berbangga itu. Berarti media saya diperhitungkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Cek. Berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri Agustina dari Lampung. Ya, sebenarnya benar yang dibicarakan oleh Mas Togi maupun Mas Mufid ya, bahwa untuk media online itu tim IT itu harus diperkuat. Kebetulan saya adalah pengelola, tapi saya minim soal IT-nya. Nah, kemarin ini kami juga ada gangguan karena kita pakai CMS ya. Hosting kita masih hosting, jadi dengan grup, dan ada banyak kendala terhadap CMS. Kalau CMS sudah error atau bermasalah, pasti traffic kita anjlok gitu. Hanya beberapa, biasanya sih terjadi dalam beberapa jam ya. Kemarin sampai setengah hari dan itu udah ribut. Beberapa teman nanya, ini kenapa kok nggak update beritanya gitu kan. Kebetulan ternyata memang ada perubahan, ada migrasi untuk server. Nah, waktu migrasi terjadi di server itu ada beberapa data yang tidak terangkut juga. Saya sudah wanti-wanti, apakah data yang lama itu akan aman? Dibilangnya sih aman-aman saja. Ternyata begitu dicek ada beberapa link berita yang ternyata 404 kalau dibuka. Berarti kan dia error ya, tidak terbawa. Dan saya minta kalau bisa itu tetap ada, karena ini adalah juga trust kita ya sebagai media online untuk tetap bisa karena beberapa berita itu bisa untuk penelitian anak-anak mahasiswa ya yang ada di tempat kami. Kemudian setelah dia berganti server, kita lebih tetap di Jakarta ya servernya, kita di Lampung tapi server tetap di Jakarta, dan ternyata trafficnya mengejutkan. Benar kata tadi Mas Mufid ya, mungkin ada di DOS ya kali ya serangan itu, orang biasanya hanya 1.000-2.000, ternyata dalam waktu 30 menit itu bisa mencapai belasan ribu. Ini tim IT juga takut, ini ada apa? Kita senang, tapi ada was-was, jangan-jangan ini memang ada pengaruh untuk supaya web kita juga jadi lebih full ya. Nah mungkin ada nggak solusi untuk mengatasi hal ini supaya
traffic bagus, tapi tetap aman dan itu bukan serangan malware. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya itulah harapan kita semua ya. Traffic bagus dan aman menghasilkan revenue. Oke, silahkan dijawab aja dulu Mas Tufin. Oh, Mas Tufin. Nanti aja Kak, kita buka lagi. Ya. Boleh, mungkin yang terakhir dulu ya. Oke, terima kasih Mbak. Good question ya. Jadi tapi mungkin beberapa pertanyaan juga akan bersinggungan ya dengan jawaban saya jabarkan ini ya, karena banyak tadi isunya di security ya. Jadi makanya tadi hal yang terpenting dalam kita mengkonfigurasi website itu tidak hanya fokus ke bagaimana website itu bisa naik gitu ya, naik itu maksudnya bisa diakses. Yang mungkin yang luput menjadi perhatian teman-teman, apapun lah, intinya adalah sebuah teknologi ya yang mungkin diakses secara online, mau itu aplikasi, mau itu website gitu ya. Protection itu penting. Jadi yang mungkin yang tidak diketahui teman-teman itu adalah ada banyak fasilitas firewall atau fasilitas keamanan yang mungkin teman-teman bisa lakukan instalasi gitu ya. Nah itu mulai dari yang berbayar sampai yang gratis gitu ya. Jadi kalau misalnya gratis tentu ada limitasi fitur. Kalau yang berbayar ada juga fitur premiumnya yang emang lebih ampuh dibandingkan gratis gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah biasa di DOS itu serangannya itu bisa apa ya, di DOS itu banyak macamnya. Jadi emang secara definisi kan anomali traffic ya. Kita nggak tahu apakah trafficnya kita ini ada artikel yang lagi viral atau seperti apa, kan gitu juga kan perlu kita identifikasi. Nah kalau misalnya artikel lagi viral, kita ngelihat di Google Analytics kita lah ya, real time trafficnya itu kan bicara ngebaca bahwa traffic yang datang itu oh dari Indonesia. Akses artikel apa, benar nggak artikel ini lagi viral? Tentu kan identifikasi itu kan perlu proses lebih lanjut ya. Oh ternyata traffic yang datang ke website kita yang menyebabkan website kita tuh banyak traffic, ternyata ada artikel yang viral. Jadi kita nggak bisa sebut itu sebagai serangan gitu ya. Tapi ternyata ada traffic anomali yang berasal dari negara yang lain. Kebanyakan di DOS itu berasal dari traffic negara lain. Kebanyakan itu datang dari Rusia. Kalau misalnya kita lihat data ya, saya cuma nggak pegang datanya, tapi nanti teman-teman bisa buka di Google, traffic di DOS itu dari mana, kebanyakan itu dari Rusia emang kebanyakan. Jadi negara-negara yang dekat-dekat Rusia, itu kebanyakan itu selalu mengirim serangan gitu. Yang kita tidak ketahui adalah apakah ini kompetitor, apakah ini benar-benar dari orang-orang yang iseng, atau benar orang-orang yang lagi nguji keamanan kita gitu ya. Itu yang kita tidak ketahui kan. Nah, monitoringnya dari mana? Nah, dari aplikasi security itulah yang kita bisa memonitoring trafficnya kita. Walaupun misalnya di Google Analytics itu sebenarnya tidak bisa mengetahui lebih lanjut sebenarnya gitu ya. Tapi dengan fitur security yang disediakan oleh mungkin provider atau jasa security itu akan bisa mengetahui oh ini traffic yang berasal dari Rusia. Oh ini anomali nih. Nah, tugasnya apa? Ada sebuah teknis atau upaya di mana kita bisa ngeblok traffic yang di luar Indonesia. Itu ada caranya. Mungkin saya kurang bisa menjelaskan secara teknisnya seperti apa, tapi kita ngeblok traffic itu. Sehingga traffic yang masuk dari luar itu ke websitenya kita, yang kita curigai sebagai anomali traffic, itu akan ketutup dan kita akan terhindar dari DDoS. Jadi kurang lebih seperti itu, kayak benteng lah gitu ya. Lu dari Rusia nih, nggak boleh masuk ke kita, gitu. Jadi seperti itu untuk antisipasinya, itu salah satunya. Sebenarnya banyak caranya gitu ya, tapi yang paling umum digunakan seperti itu. Jadi penting sih untuk bisa mengetahui, punya pengetahuan seperti itu gitu ya, untuk bisa cari tahunya mungkin lebih lanjut, mungkin kita bisa ngobrol lah untuk hal teknisnya gitu. Ya. Untuk yang banyak tadi soal itu ya, tentang storage yang kelihatannya tuh unlimited, tapi ternyata ada batasannya ya, kayak gitu bukan ya? Kalau saya nangkap ya, iya untuk storage itu tuh sebenarnya makanya untuk kita kan perusahaan service ya, makanya kita juga mengencourage untuk customer yang pengen memakai itu juga bertanya kepada kita, karena kita beberapa kali terjadi juga seperti itu Mbak, karena miskomunikasi pada akhirnya kita tuh menawarkan gini,
ternyata tuh yang misalnya yang dipakai ada batasan tuh ternyata basic package ya. Ternyata tuh yang unlimitednya tuh yang ternyata yang premium atau mungkin mid range-nya. Nah di situ tuh kita butuh encourage untuk supaya dari pihak kita ataupun dari pihak customer itu berkomunikasi secara baik sih di situ Mbak. Dan itu benar banyak terjadi kesalahan juga, human error di situ. Nah tapi kalau untuk storage tersebut mungkin ada juga yang maksud Mbaknya tuh dibilang unlimited tapi ternyata ada batasnya tuh gara-gara scaling bisa mungkin storage-nya tuh ada auto scalingnya ya Mas. Jadi itu yang bisa mungkin kelihatannya awalnya kecil tapi menyesuaikan terhadap berapa banyak yang di-upload, itu dia bisa menyesuaikan storage-nya tiba-tiba. Tapi itu kebanyakan di storage aja kan bukan buat, buat storage aja. Jadi izin menambahkan ya, jadi kalau misalnya storage itu bahkan untuk bisa mengconvert, jadi ada teknologi di mana kita bisa auto convert sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman untuk mengawasi atau bisa memfilter itu, jadi kalau misalnya punya permasalahan, setiap ngupload file atau medianya sering full storage gitu ya, kepenuhan dan lain-lain, itu tuh sebenarnya sudah banyak opsi bagaimana kita bisa mengkonvert itu supaya kualitasnya tidak berkurang tapi size-nya kecil. Itu ada, udah banyak teknologi-teknologi, tinggal diimplementasikan kayak itu. Terus ya tadi ya, maka tadi saya sempat menginformasikan bahwa kebutuhan teman-teman dan kemampuan teman-teman itu seperti apa, itu menentukan spesifikasi yang sebenarnya teman-teman butuhkan. Apakah itu medianya semakin banyak, gambar videonya semakin banyak, ya tentu membutuhkan storage yang lebih besar kan. Sehingga untuk mengatasi masalah-masalah down dan lain-lain. Oke, di awal tuh mungkin dari pihak provider dan itu tuh perlu komunikasi dan memastikan benar-benar ini dari pihak customer mungkin memberikan speknya secara full dan dari provider juga harus jeli sih melihat dari customernya gitu. Terima kasih. Tadi bawa dari Kak Langit ya berita Bincang Perempuan. Jadi memang tadi storage-nya, kemudian isunya sudah terjawab sih sebenarnya. Tapi ada aspek lain sesungguhnya. Rata-rata para apa ya kalau istilahnya ya, para editor atau dari masing-masing lokal media sendiri kadang suka lupa soal tadi format media yang di-upload sehingga size-nya, formatnya dan banyak aspek sehingga ya di prosesnya juga lama, di resources-nya juga mengambil resource yang besar. Kemudian tadi saya ingat soal Mas Mufid tadi mangkuk jebak kasus-kasus plugin. Kadang para pengelola ini gatel ya. Ini ada plugin baru, ini lucu gitu. Dipasangin widget ya hal seperti itu. Jadi justru terima kasih kepada para speaker sekarang karena waktu saya sudah diperingatkan ini hari ini cukup padat gitu. Saya kasih kesempatan closing statement aja buat Mas Togi, kemudian Mas Mufid dalam sesi ini. Mungkin ada yang luput tadi sambil ngerespon pertanyaan yang tadi. Oke, mungkin dari saya ini ya, kita sebagai prinsipal Huawei itu intinya kita pengen membantu teman-teman media supaya bisa menjadi lebih aman dan lebih cepat dalam memberitakan berita ya. Mungkin tadi kalau misalnya tanya kenapa kita bisa jadi musuh padahal kita media itu netral. Orang-orang DDoS tuh yang menyerang itu tuh kadang tuh nggak memandang stance kalian apa sebagai media. Dan mau itu netral, mau itu kemana atau condong kemana, mereka nggak memandangnya, mereka menyerang aja, kadang tuh without any reason, just to test the security, untuk mengetes security, ataupun sebagaimana mungkin mereka mau attack aja gitu. Jadi sebagai media harus bisa menjaga keamanannya juga. Untuk itulah kita sebagai provider itu tuh pengen memberikan service yang terbaik dari teknologinya maupun service-service yang apakah kita bisa manage service kalian, aplikasi kalian supaya menjadi lebih aman dan lebih terkendali. Itu sih dari Huawei. Pasti kita ingin bantu teman-teman. Oke, lanjut Mas Mufid. Ya, kalau dari saya sih yang terpenting adalah karena teman-teman merupakan core bisnisnya adalah sebuah bisnis teknologi online gitu ya. Jadi emang aspek teknologi ini menjadi prioritas lah menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena
dengan teknologi ini biasanya banyak sekali hal-hal yang up to date gitu ya. Jadi isu-isu terkait bagaimana itu performa, security, dan hal-hal lain gitu yang menjadi poin-poin di mana teknologi itu bisa terus berjalan gitu ya. Itu mungkin menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman media gitu. Tentunya kita nggak mau kan isu-isu yang tadi mungkin saya sempat mention itu bisa terjadi kepada siapapun gitu ya. Yang terpenting adalah antisipasinya gitu. Bagaimana kita menanggulanginya, karena berobat itu lebih mahal dibandingkan mengatasi ya. Billingnya akhir bulannya tinggi kan. Iya, serius. Saya Terima kasih Mas Mufid, Mas Togi. Memang dari Lokal Media Summit tahun sebelumnya ada yang sudah transmigrasi ke yang tadi yang scaling by budget karena saking trafficnya tinggi. Tapi ya alhamdulillah lah ada yang naik kelas. Nah, mudah-mudahan di Lokal Media Summit kali ini juga nanti bisa di follow up di sesi-sesi break, komunikasi langsung dengan Mas Mufid, dengan Mas Togi untuk solusi masing-masing. Karena tidak bisa paketnya Huawei A, B, C, D, saya pilih B, nggak bisa seperti itu. Lebih baik dikomunikasikan dulu. Kami medianya fokus di apa, isunya audiennya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, sehingga Mas Togi bisa kasih solusi yang titik temunya antara servisnya bagus, harganya juga bagus. Betul, Nah seperti betul. itu. Begitu juga dengan Mas Mufid. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat dua speaker kita yang luar biasa kali ini. Berikutnya waktu dan tempat saya silakan.